Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria tangguh dan pemberani yang sedang mengendarai motor sport klasik dengan kecepatan penuh. Pria ini bernama Nom yang berprofesi sebagai seorang penagih hutang kelas berat. Tujuannya datang ke Sasana Muay Thai adalah untuk menagih cicilan sang pelatih yang diketahui sudah menunggak bertahun-tahun dan selalu mengumbar alasan berbelit-belit mulai dari cicilan aku-laku, bank emok, serta pinjol ilegal. Merasa terus-terusan diakali, Nom pun tanpa basa-basi langsung melancarkan aksi penagihan secara baik dan benar. Setelah melumpuhkan seluruh anak buahnya, Nom langsung merobek mulut si pelatih sebagai bentuk peringatan keras agar ia tak lagi berbohong, sekaligus memberinya kesempatan terakhir untuk melunasi hutangnya. Saat Nom berbalik arah, si pelatih yang tidak tahu malu itu pun justru nekat menembaknya dari belakang, hingga pada akhirnya Nom mengemprutnya secara brutal. Beberapa tahun kemudian di dalam penjara, Nom terlihat sedang asik menyimak nasihat seorang biksu tentang hari pembalasan. Sekaligus momen terakhir baginya karena saat ini ia akan dibebaskan. Begitu keluar dari gerbang penjara, bukannya merasa senang, Nom justru diselimuti kebingungan. Tanpa arah dan tujuan, ia tak tahu harus melangkah kaki kemana lagi untuk melanjutkan hidupnya. Kemudian Nom akhirnya memutuskan pergi ke sebuah kuil untuk menemui seorang biksu yang pernah memberinya ceramah di penjara. Kedatangannya ke sana adalah untuk mencari ketenangan hidup sekaligus meminta petunjuknya. Melihat kebingungan Nom, sang biksu lantas menawarkan sebuah pekerjaan baru kepadanya, yaitu menjadi seorang kurir Jaya Express. Seiring berjalannya waktu, penampilan Nom mulai berubah. Dengan rambutnya yang semakin hari semakin gondrong, ia tampak sangat menikmati pekerjaan barunya sebagai seorang kurir. Menikmati setiap momen ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Usai mengantarkan paket, Nom tak sengaja menemukan seekor kucing di dalam box mobilnya. Sebenarnya ia ingin merawat kucing tersebut. Namun karena sadar belum mampu dan takut kedosan jika terlantar, Nom memutuskan untuk menyerahkan kucing itu kepada biksu untuk dipelihara. Tepat saat waktu menunjukkan ba'da dohor dan perut Nom juga sudah mulai keroncongan, Nom memutuskan untuk membeli makan di warung bule dengan menu ala kadarnya. Saat sedang makan, perhatian Nom tertuju pada Menoy, cucu bule yang masih kecil namun sudah sibuk membantu neneknya mencuci piring. Merasa iba, Nom secara diam-diam menyelipkan uang di bawah piringnya. Uang itu ia berikan agar Menoy bisa membeli kuota internet untuk menonton alur cerita film di channel AF7 Movie. Tepat saat Nom hendak pergi, sekelompok preman mengendarai motor ayam jago mendadak berhenti untuk menagih hutang ke bule. Karena uang yang ada dianggap tidak cukup, para preman itu malah mengamuk dan memporak-porandakan dagangan bule. Beruntung, Nom langsung bertindak cepat. Ia memohon kepada mereka agar tidak menyakiti bule dan menegaskan bahwa dirinya yang akan membayar hutang tersebut. Ternyata para preman tersebut merupakan anak buah dari seorang bos koplak bernama Po, anak pemilik pinjol ilegal terbesar di kota tersebut. Saat ini terlihat ia dan anak buahnya sedang menarik iuran dari para pedagang. Jika ada yang tidak bayar atau uangnya kurang, Po tidak segan-segan memukulinya dan memberikan bunga yang lebih besar, seperti yang dialami oleh Mustafa, si penjual daging ini. Berpindah ke Nom yang saat ini telah sampai di rumah bule untuk mengantarkan gerobak. Di sana bule menceritakan bahwa Menoy merupakan seorang anak yatim piatu. Ibu dan bapaknya tidak meninggalkan warisan apapun. Maka dari itu bule terpaksa memutuskan untuk meminjam uang kepada mereka. Walaupun bunganya tidak masuk akal, demi membeli gerobak, kenceng dan peralatan lainnya untuk berjualan nasi kungkung dan demi memenuhi kebutuhan Menoy. Sebelum pergi, bule memberinya sebuah kalung sebagai bentuk terima kasih kepada Nom. Dan karena merasa tidak enak, bule juga menyuruh Menoy untuk memberikan sedikit ongkir kepadanya. Dengan terpaksa, Nom menerima uang tersebut dan menganggap bahwa utang bule kepadanya sudah lunas. Namun di balik penampilannya yang tangguh dan maco, ternyata Nom selama ini mengidap penyakit tumor otak yang seringkali kumat secara mendadak.
membuatnya tiba-tiba jengkang, badan pegelinu, nyeri otot, mencret, dan lain sebagainya. Tragisnya, tumor itu berada di titik yang terlalu berbahaya untuk dioperasi. Dokter pun menyarankan Num untuk segera menjalani radioterapi, karena jika tidak, usianya di dunia ini tidak akan lama lagi. Keesokan harinya, kemalangan kembali menimpa Bule. Komplotan preman itu datang lagi, tapi kali ini mereka bertindak brutal dengan mengacak-acak isi warung. Saat situasi kian memanas, Num tiba-tiba memecah suasana, menghajar para preman tersebut satu persatu. Beruntung seorang polisi datang dan berhasil melerai pertikaian tersebut. มีเรื่องอะไรกันเนี่ย ยายอีพวกแก๊งทวงหนี้อะค่ะ Setelah mendengar bahwa mereka adalah pihak yang diserang, sang polisi meminta Bule untuk membuat laporan resmi, sekaligus meminta Num untuk hadir sebagai saksi. Sesampainya di kantor polisi, saat Bule sedang sibuk membuat laporan terkait aksi penyerangan tadi, tiba-tiba seorang polisi bernama Inspektur Hem, tanpa alasan yang jelas, ujug-ujug menyuruh Num untuk segera membuka topinya. แล้วก่อคดีที่อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยหนุ่ม Bukan main. Betapa terkejutnya Hem saat topi itu terlepas. Polisi itu sama sekali tak menyangka bahwa sosok yang mendampingi Bule sebagai saksi ternyata adalah Num, seorang mantan matel paling kejam dan paling ditakuti seantero negeri. Mengetahui fakta bahwa Num adalah seorang matel yang ditakuti, perasaan Bule langsung berubah menjadi risih dan canggung. Tanpa pikir panjang, Bule meminta Num untuk menurunkan gerobak serta seluruh barang dagangannya di sana, dengan alasan masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan polisi. Berpindah ke Po dan anak buahnya yang saat ini sedang menagih utang di sebuah toko bangunan. Betapa tak tahu malunya si Po ini, meski si pemilik toko sudah membayar utangnya sesuai aturan, Po malah menyuruh anak buahnya merampas beberapa barang dagangan di toko tersebut. Ia juga mengancam si pemilik toko agar tidak mewadulkan ulah bejatnya ini kepada sang ibu. Tak lama kemudian, keempat anak buah Po datang dengan wajah yang babak belur. Belum sempat meredakan emosinya, Po tiba-tiba mendapat kabar bahwa Bule telah melaporkan aksi mereka ke kantor polisi. Pada malam hari, Po bersama anak buahnya mendatangi rumah Bule. Mengetahui bahaya yang mengintai, Bule yang ketakutan pun buru-buru mengunci dan menggembok pintu rumahnya dari dalam. Namun di sana, Po terus memaksa Bule menuntut keberadaan Num seraya memaksa Bule untuk segera keluar. Karena Bule menolak bicara dan tetap berada di dalam, kebiadaban Po pun makin menjadi-jadi. Ia sengaja menyumbat gembok pintu itu dengan lem besi dan langsung membakar rumah tersebut. Dan betapa koplak dan kejinya si Po ini, saat Bule sedang memohon ampun dan meminta maaf kepadanya, Po malah melakban kedua tangan Bule dan membiarkannya begitu saja. Keesokan harinya, saat Num mendatangi pangkalan Bule, di sana ada seorang pedagang menyampaikan kabar bahwa Bule telah tewas akibat rumahnya dibakar oleh Po, seorang bos matel yang paling kejam. Menurut tim penyelamat, Bule ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tangan terikat di gerbang besi. Lebih menjadikannya lagi, Menoy cucu kesayangan Bule saat ini sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Untuk memastikannya, Num mendatangi Menoy yang tubuhnya sudah dibuntel di atas ranjang dan menderita luka bakar yang cukup parah. Meski tim medis telah berjuang memberikan perawatan maksimal, luka bakar yang diderita Menoy telah mengalami infeksi, sehingga dokter menyimpulkan bahwa kondisinya makin memburuk dan nyawa Menoy sudah tak mungkin lagi diselamatkan. Setelah kejadian tersebut, Num merasa begitu terpukul dan putus asa. Di saat ia telah mantap untuk bertobat dan menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar, justru ada saja godaan dan ujian menimpanya silih berganti. Kemudian Num akhirnya kembali mendatangi kuil dan memutuskan untuk mundur dari pekerjaannya. Di hadapan patung Buddha tersebut, ia memanjatkan doa bukan untuk ketenangan jiwa, melainkan meminta izin untuk kembali menjadi sosok yang brutal seperti sedia kala, demi menuntut balas dendam atas kematian Bule. Aksi balas dendam pun dimulai saat Num menemukan keempat preman tersebut sedang nongkrong di warung Teh Indri. Tanpa memberi ruang untuk bernapas, Num langsung menyerang mereka, hingga terjadilah pertarungan brutal 1 versus squad. Setelah mereka semua tumbang, Num mencoba menginterogasi ketua mereka tentang keberadaan Po. Namun karena si ketua tidak mau bicara, Num pun meneteskan lem besi ke matanya, hingga akhirnya ia memberitahu keberadaan Po.
Berpindah ke sebuah tempat perjudian terbesar milik keluarga Po. Di sana terlihat seorang polisi bernama Kong tampak sedang ngederwili karena kartu yang didapatnya selalu boncos. Mengetahui uang di kantongnya bebes tak tersisa, ia pun akhirnya memutuskan untuk meminjam uang di tempat tersebut. Jod, Si kasir yang merasa enggan kemudian menyuruh seorang pria bodak bernama Jod untuk menghadapinya. Mengetahui Kong masih mempunyai utang yang belum dibayar, Jod sempat menolak memberikan pinjaman. Namun karena Kong mengancam akan mengobong tungkunya, akhirnya Jod memberinya pinjaman untuk yang terakhir kalinya. Bersamaan dengan itu, Num tiba-tiba datang untuk mencari keberadaan Po. Di saat Num punga-pangai mencari keberadaan Po, Jod justru melihat keberadaannya melalui kamera CCTV. Merasa terkejut dan heran melihat apa yang akan dilakukan Num di tempat tersebut, Jod pun langsung datang menghampirinya. Di sana Num menanyakan keberadaan Po kepada Jod. Merasa panik, Jod mencoba menyembunyikan keberadaan Po. Namun tiba-tiba Po muncul dengan gayanya yang petantang petenteng. Hingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Bukan main, dengan gerakan meliuk-liuk bagaikan ular pucuk, Num berhasil kabur sekaligus memporak-porandakan tempat tersebut. Sehingga Kong yang melihat aksi nekat itu pun tidak tinggal diam, dan langsung memutuskan untuk mengejarnya. Di atas sebuah jembatan, Kong akhirnya berhasil menghentikan langkah Num dengan menodongkan senjata ke arahnya. Namun fokus Kong teralihkan saat matanya tertuju pada tato bentuk sayap di tangan Num. Memanfaatkan momen lengah itu, Num tanpa ragu langsung melempar Kong hingga tercebur ke dalam sungai. Namun saat Num berada di sebuah tempat, tiba-tiba Jod muncul entah dari mana dan langsung menyetrumnya dari belakang. Di saat yang sama, tato di tangan Num membangkitkan memori lama Kong sewaktu tinggal di panti asuhan. Kong teringat sosok sahabat lamanya yang dulu datang menyelamatkannya. Kala itu Kong dipukuli babak belur karena membela seorang gadis yang dibully. Namun dengan nekatnya, Num datang membalikan keadaan dan membantai para preman tersebut. Usai kejadian itu, mereka berdua justru dihukum oleh pengasuh panti. Kong sudah berusaha menjelaskan bahwa mereka yang menyelamatkan seorang gadis yang dirundung oleh preman panti. Tapi saat preman tersebut mengancam si gadis, Num kembali pasang badan untuk membelanya. Bukannya adil, si pengasuh malah memukul Num dan memaki dengan kata-kata yang tidak pantas. Tak terima diperlakukan seperti itu, Num yang emosi langsung menonjok pengasuh tersebut sampai ngejengkangkang. Sejak peristiwa itulah mereka akhirnya berpisah. Num memutuskan untuk kabur dari panti asuhan dan memilih jalannya sendiri. Bagi Num menjadi orang baik hanya akan membuat dirinya selalu dipandang sebelah mata dan terus dimanfaatkan oleh orang lain. Beralih ke kantor polisi, para petugas tampak sedang menggelar rapat darurat. Tempat perjudian ilegal milik Madam Pin ternyata sudah beberapa kali ditutup, bahkan menyebabkan para polisi dimutasi. Tak ingin membuang waktu, kepala polisi bernama Inspektur Ocit memutuskan untuk mempercepat penyelidikan demi menangkap sang dalang utama. Saat memeriksa rekaman CCTV, mereka melihat keberadaan Num dan sempat curiga apakah ia bekerja untuk Madam Pin atau tidak. Namun Inspektur Hem teringat pernah melihat Num mengantar seorang ibu yang rumahnya terbakar untuk melaporkan atas tindakan kekerasan putra Madam Pin. Dari fakta tersebut, pihak kepolisian pun sepakat untuk segera menginterogasi Num. Beralih ke Num yang kini mulai sadar, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam markas Madam Pin. Tanpa membuang waktu, Jod langsung menyeret dan membawanya ke hadapan sang bos besar. Di sana, Madam Pin menuntut penjelasan atas aksi nekat Num yang telah mengacak-ngacak bisnis perjudian miliknya. Dengan nada penuh dendam, Num menegaskan bahwa tujuannya hanya satu, membalas perbuatan Po yang telah tega membunuh dan membakar rumah orang tua yang selama ini telah ia rawat serta lindungi. Alih-alih langsung menghabisinya, Madam Pin justru membawa Num ke sebuah tempat. Di sana ia memperlihatkan sebuah motor sport klasik kesayangan Num yang masih terawat sangat mulus. Bahkan dijaga dengan baik selama Num mendekam di penjara. Sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian Num selama ini. Kemudian Madam Pin memintanya untuk kembali bekerja bersamanya. Ia juga memujuk Num untuk mengurung niat balas dendamnya tersebut. Ia berjanji bahwa dialah yang akan memberi pelajaran kepada anaknya sendiri. Namun karena amarahnya sudah diubun-ubun, Num tanpa ragu menolak tawaran tersebut dan memilih melangkah pergi. Tak lama kemudian Po datang.
Tanpa basa-basi, Madam Pin langsung meluapkan amarahnya. Ia memarahi Po yang selalu bertindak sewenang-wenang, sok jagoan, dan suka memamerkan kekuasaan orang tuanya, yang pada akhirnya selalu merepotkan Madam Pin untuk membereskannya. Madam Pin juga menegaskan bahwa Nom yang sedang ia cari adalah sosok bertangan dingin yang sangat brutal. Berbeda jauh dari Po yang cuma mengandalkan orang tuanya. Nom adalah mantan anak buah kepercayaannya yang bekerja untuk Madam Pin sejak kecil, yang selalu dikirim untuk mengatasi orang-orang yang selalu susah membayar utang. Madam Pin teringat saat ia menugaskan Nom untuk menagih utang kepada seorang pelatih Muay Thai. Kala itu usai menumbangkan sang pelatih, sebuah insiden tragis terjadi. Tanpa sengaja peluru Nom mengenai kepala seorang anak kecil. Digerogoti rasa bersalah yang teramat sangat, Nom tak berusaha kabur sedikit pun. Ia memilih tetap berdiri diam di TKP hingga polisi datang menjemputnya. Beralih ke ruangan pemantauan kepolisian, terlihat beberapa petugas tanpa sibuk mengawasi kamera CCTV. Tiba-tiba mata mereka tertuju pada sosok pria yang sedang memacu sepeda motor sport Honda klasik. Sangat mirip dengan ciri-ciri Nom. Mendengar laporan tersebut, Kong tanpa membuang waktu langsung bergegas menuju lokasi. Tak butuh waktu lama, Kong akhirnya berhasil mencegat dan menemukan keberadaan Nom. Ia langsung memerintahkan Nom untuk menghentikan kendaraannya. Namun Nom sama sekali tidak menggubris peringatan itu, dan justru malah memacu sepeda motornya dengan kecepatan penuh. Di tengah perjalanan, sebuah truk kontainer besar mendadak melintas dan memotong laju motor Nom. Namun dengan refleksnya, Nom berhasil lolos dari insiden tersebut. Melihat Nom selamat, Kong langsung bergegas mengejarnya. Di suatu tempat, Kong mencoba memancing Nom keluar dari persembunyiannya. Ia mengingatkan Nom pada masa-masa persahabatan mereka di panti asuhan dulu. Bahkan menyebutkan kembali kenangan saat ia nekat menonjok pengasuh panti. Kemudian Nom menegaskan bahwa ia akan menuntaskan misi balas dendamnya terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, barulah ia akan menyerahkan diri secara sukarela kepada polisi. Di tengah pelariannya, Kong terpaksa melepaskan tembakan peringatan demi menghentikan langkah Nom. Namun suara letusan senjata itu justru memicu trauma mendalam Nom. Di depan matanya, Nom tiba-tiba berhalusinasi melihat sosok gadis kecil yang tak sengaja ia bunuh di masa lalu, hingga membuat tubuhnya lemah dan jatuh tak sadarkan diri. Ketika Nom sadar, tanpa diduga Kong rupanya membawa Nom dan menyerahkannya ke Madam Pin. Namun saat John memberikan sejumlah uang sebagai imbalan kepada Kong, dengan liciknya John langsung menuaknya tanpa ampun. Kemudian mereka berdua dibawa ke sebuah area bekas galian tambang. Di sana dengan kondisi yang terikat, Jod mengeksekusi mereka berdua ke dalam danau tersebut. Beruntung mereka berdua berhasil lolos. Di tengah rasa trauma itu, Kong meminta maaf penuh penyesalan kepada Nom karena telah menyerahkannya kepada Madam Pin demi melunasi semua utangnya. Namun tiba-tiba Nom kembali tak sadarkan diri. Setibanya di rumah Kong meminta Nom untuk tinggal di sana sementara waktu dan menyarankan agar Nom sebaiknya menyerahkan diri ke polisi agar mendapat perlindungan dari ancaman Madam Pin. Namun dengan tegasnya, Nom menolak tawarannya mentah-mentah. Saat Kong sedang menerima panggilan dari Inspektur Ocit, Nom diam-diam mengambil pistol milik Kong dan bergegas pergi dari rumah tersebut. Setelah itu Nom kembali mendatangi kuil. Melihat kehadiran Nom, sang biksu yang sadar bahwa Nom kembali seperti dahulu, ia mencoba menasihatinya. Biksu itu meminta Nom untuk kembali ke jalan yang benar dan merelakan segalanya. Namun Nom menolak. Ia menegaskan akan tetap membalaskan dendamnya atas semua perbuatan keji mereka. Bagi Nom, jika ia memaafkan begitu saja, orang-orang itu tidak akan pernah kapok dan akan terus berbuat sesuka hatinya. Melihat keteguhan hati Nom, sang biksu akhirnya menyarankan Nom agar beristirahat sejenak di sebuah gubuk kecil di belakang kuil. Saat berjalan menuju gubuk kosong tersebut, tanpa Nom sadari ada sesosok orang asing yang mengawasinya dari kejauhan. Tanpa membuang waktu, orang asing itu bergegas memberitahu Po. Di saat yang bersamaan, Nom kembali dihantui oleh bayang-bayang dua anak kecil tersebut. Rasa bersalah dan tekanan mental yang begitu berat membuat Nom berada di titik terendah. Merasa tak sanggup lagi menanggung semuanya, Nom akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.
Namun tepat saat ia hendak melakukannya, tiba-tiba orang asing tadi datang dan langsung menyerang Nom. Beruntung Nom berhasil membunuhnya dengan mudah. Namun saat ia berniat kembali ke kuil, tiba-tiba Jod sudah berdiri di sana dan mengatakan bahwa sang biksu telah menunggunya. Di sana Nom melihat Po dan antek-anteknya ternyata sedang menyandra sang biksu. Dan dengan koplaknya, Po justru menembak sang biksu yang menurutnya telah berkhianat kepadanya. Tepat saat Po hendak mengeksekusi Nom, tiba-tiba Kong datang di waktu yang sangat tepat. Kong berhasil memukul mundur Po beserta anak buahnya dan menyuruh Nom untuk segera melarikan diri. Mereka berdua kemudian berlari dan menerobos masuk ke dalam orsel. Tapi Po dan anak buahnya terus mengejar serta mengepung mereka tanpa henti. Saat situasi semakin mendesak, Nom mengambil keputusan nekat. Ia langsung masuk ke dalam wahana permainan, menyalakan mesin motor di sana, dan bergegas melarikan diri. Entah bagaimana ceritanya, Jod tiba-tiba sudah berada di sebuah gubuk tua. Namun saat ia hendak sibuk mencari keberadaan Nom, tanpa disangka-sangka, Kong muncul secara mendadak dan langsung menodongkan senjata ke arahnya. Sebagai mantan anggota pasukan khusus, Jod dengan cepat berhasil merampas pistol dari tangan Kong. Beruntung pistol tersebut ternyata kosong, dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Melihat rekannya mulai terdesak, Nom tiba-tiba datang di waktu yang tepat. Dan pastinya tanpa banyak babi bu, ia langsung ikut nimbrung dalam pertarungan tersebut. Betapa kuat dan tangguhnya si Jod ini, meski tubuhnya sudah terkena tusukan berkali-kali, ia tetap berdiri kokoh dan berbalik menyerang Nom. Benar-benar tidak masuk akal. Padahal kepalanya sudah ditancap kapak, Jod tetap saja masih terus memberikan perlawanan yang sengit. Sampai pada akhirnya, si sutradara menyuruhnya untuk tewas di tempat. Tak lama kemudian, Po beserta anak buahnya datang. Di waktu yang sangat tidak tepat. Melihat orang terkuatnya sudah koit, Po yang ketakutan ini pun langsung menelpon ibunya dan menyuruh sang ibu untuk menjemputnya saat ini juga. Sementara itu, Kong yang tidak mau ketempuan karena takut penyakit Nom keburu kambuh lagi, tanpa pikir panjang ia langsung bergegas membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Kong tiba-tiba mendapatkan telepon mendadak dari Inspektur Ocit. Ia memerintahkan Kong untuk segera menjemputnya, karena malam ini juga mereka akan melancarkan aksi penggerebekan untuk menangkap Madam Pin. Pengkhianat, sungguh pengkhianat. Alih-alih menangkap Madam Pin, Inspektur Ocit Blekok ini justru menyekap Kong dan memaksanya untuk membocorkan keberadaan Nom. Bersamaan dengan itu, Po yang makin panik malah sibuk mengumpulkan seluruh anak buahnya. Ia menyuruh mereka menggelar sayembara gila-gilaan untuk warga lokal. Barang siapa yang berhasil menangkap dan membunuh Nom, Po bakal mengganjarnya dengan uang tunai, voucher kuota, plus melunasi semua utang-utangnya. Setelah berhasil mendapatkan informasi keberadaan Nom, Inspektur Ocit langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung dan menyisir setiap sudut rumah sakit. Sementara itu, Nom yang isi kepalanya cuma ada pikiran untuk balas dendam, tak memperdulikan kondisinya lagi. Ia langsung bergegas menuju ke parkiran dan kabur begitu saja menggunakan mobil milik Dr. Cecep Surecep. Mengetahui bahwa Nom sudah tidak ada di sana, Inspektur Ocit merasa sangat geram. Kemudian Ocit tanpa ragu memutuskan untuk menembaknya. Namun dengan refleksnya, Kong berhasil merampas pistol tersebut dan menumbangkan Inspektur Ocit beserta seluruh anak buahnya. Kembali ke Nom yang saat ini telah sampai ke rumah Madam Pin, tanpa membuang waktu, ia menyusup secara diam-diam, menumbangkan para penjaga satu persatu, lalu memporak-porandakan seluruh tempat tersebut. Melihat Madam Pin ketakutan dan bersiap kabur bersama anak buahnya, Nom langsung menghentikan langkah mereka dengan menembak mati anak buahnya.
Kemudian Num memaksa Madam Pin untuk menghubungi Inspektur Ocit guna mencari tahu keberadaan Po. Namun tak disangka, suara di ujung telepon itu ternyata bukan Ocit, melainkan Kong. Awalnya Kong sempat bungkam dan menolak memberitahu tempat persembunyian Po. Namun begitu Num mengancam akan menghabisi nyawa Madam Pin di tempat, Kong akhirnya menyerah dan membocorkan kalau Po sedang bersembunyi di sebuah gedung terbengkalai. Sesampainya di area gedung tersebut, langkah Num mendadak terhenti. Dari berbagai arah, puluhan anak buah Po yang jumlahnya bagai lautan manusia langsung mengepungnya. Meletuslah pertarungan brutal satu lawan sekampung. Walaupun dikeroyok seorang diri, dengan segala kemustahilannya, Num justru berhasil mengimbangi kepungan mereka. Satu demi satu anak buah Po bertumbangan di tangannya, membuat area tersebut berubah menjadi panggung pembantaian. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dua anak buah Po yang menyusup langsung mengajarnya. Di saat Num mulai terdesak dan nyaris tak berdaya, tiba-tiba Kong datang tepat di saat yang paling krusial untuk menyelamatkan nyawanya. Lagi-lagi mereka berdua harus menghadapi anak buah Po yang datang silih berganti. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba Po muncul dari atas gedung dan secara brutal menembaki mereka berdua menggunakan senjata serbu. Sayangnya sebuah timah panas berhasil menembus kaki Kong hingga membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Tak ingin sahabatnya makin terancam dan menjadi beban di tengah hujan peluru, Num memutuskan untuk naik dan memburu Po seorang diri. Baru saja Num melangkahkan kaki masuk ke dalam gedung, dua anak buah Po yang sudah bersiaga langsung melepaskan tembak secara mendadak ke arahnya. Ya, ternyata itu adalah akal bulusnya Num untuk mengalihkan perhatian mereka dan kembali melanjutkan pencariannya. Setelah menyisir berbagai sudut gedung, langkah Num terhenti saat menemukan seorang gadis yang sedang bersama bapaknya. Namun melihat gerak-gerik si gadis yang tampak gelisah, Num langsung menyimpulkan ada sesuatu yang sedang disembunyikan rapat-rapat olehnya. Dan benar saja, ia berhasil menemukan Po yang bersembunyi di antara tumpukan rongsokan. Namun saat Po berakting menangis dan memohon-mohon ampun, dengan liciknya Po memanfaatkan kelengahan Num dan langsung menusuknya bertubi-tubi. Namun karena Po sejatinya hanyalah seorang pengecut, ia tak berani bertarung secara adil. Dengan liciknya, Po langsung menyandera gadis tersebut dan menyuruh Num untuk segera membuang senjatanya. Saat Po akan menembak kepalanya, tiba-tiba si bapak dari gadis itu melemparkan sayur basi ke muka Po. Saat perhatian Po teralihkan, Num langsung menggulingkannya dan berhasil membunuhnya. Setelah dendam kesumat yang membakar dadanya tuntas terbalaskan, di hadapan gadis kecil tersebut, Num memejamkan matanya dan mengembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang. Pasca insiden berdarah tersebut, Kong dianugerahi penghargaan setinggi-tingginya sebagai polisi yang tangguh dan pantang menyerah, seorang penumpas kejahatan dan menegakkan keadilan seperti kabut aku. Kemudian Kong menerima kabar bahwa Inspektur Ocit yang mendekam di penjara telah memilih mengakhiri hidupnya demi melarikan diri dari hukuman. Namun di balik semua itu, sebuah keajaiban besar menghampiri Kong. Kebocoran di jantung anaknya dinyatakan makin menyusut dan tak perlu lagi menjalani operasi. Di akhir film, tampak Kong menaburkan abu kremasi milik Num ke lautan. Ia tak sendiri, melainkan didampingi oleh seorang anak kecil yang ternyata adalah Menoi. Bekerja keraslah walaupun hasilnya kecil itu jauh lebih berharga daripada uang cepat hasil judi atau pinjol. Tidak ada kenyamanan di dalam utang dan tidak ada masa depan di dalam judi. Tamat, terima kasih dan sampai jumpa kembali.